Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ryuko diserang oleh serigala. Lalu tiba-tiba ada serigala lagi yang muncul. Serigala itu berhasil menyerang Ryuko, dan Ryuko terpental sampai ke sungai. Xianchen berkata, "Kalian duluan aja, aku akan menyelamatkannya." Xianchen langsung lompat ke dalam sungai. "Ryuko, aku melarangmu untuk mati." Lalu tiba-tiba, Ryuko terbangun dan dia sudah berada di daratan. "Kenapa dadaku terasa begitu berat?" Ternyata, Xianchen tidur di badannya Ryuko. "Hei bodoh, apa kau udah bangun?" "Xianchen, apa kau menyelamatkanku?" "Iya, itu benar. Aku terpisah dari kakak seniorku karena menyelamatkanmu. Kau berhutang nyawa padaku." "Oke, baiklah. Sebelum ada yang menggangguku, aku akan membalasmu dengan baik." Xianchen merespon, ada apa denganmu? Siapa juga yang memintamu melakukan ini sebagai imbalannya?" Kau cabul." Ryuko membalas, "Emangnya ada apa denganku? Aku belum mengatakan gimana aku akan membalasmu, tapi kau udah menyebutku cabul. Jadi, oke, iya, sorry, hentikan. Nih. Selesai. Apa ini? Rasanya dingin, sangat nyaman." Ryuko menembakkan Hansaplast pada tangan Xianchen. "Ini adalah efek eksklusif obatku. Ini adalah balasan kembali untukmu. Meskipun itu luka kecil, kamu harus mengobatinya dengan baik. Kau seorang gadis, dan memiliki luka bukanlah sesuatu yang pantas dipertunjukkan. Oh iya, BTW, dari mana kau mendapatkan semua luka ini?" Xianchen menjawab, "Ketika aku membawamu, aku nggak sengaja tergores oleh batu. Batunya terlihat sangat aneh, seperti kerucut segitiga, berwarna agak hitam. Entah siapa yang meletakkannya di sungai." "Hah? Di mana batu itu? Bawa aku ke sana sekarang juga." Dalam hati Ryuko, bukankah itu batu obelisk yang aku cari? Kebetulan sekali. Mereka berdua pun sampai ke tempat batu itu. "Nah, ini dia tujuan dari kunjunganku ke Black Forest." Xianchen merespon, "Nggak heran kau ingin ke Black Forest. Bagaimana kau tahu tentang hal itu?" Dalam hati Ryuko, aku mengacaukannya karena aku terlalu baik bicara. "Ya udah, ayo, mari kita masuk ke dalam." Saat mereka membuka pintunya, Xianchen berkata, "Ini dia sepertinya anggota keluarga kerajaan." Di situ terlihat sebuah mayat yang sudah menjadi tulang belulang. Ryuko bertanya, "Kenapa kamu bisa mengenalinya?" Xianchen menjawab, "Keluarga Yun tinggal di ibu kota, dan aku telah bertemu banyak keluarga kerajaan di sana. Pakaian mereka emang seperti ini, berwarna biru dan putih, dengan sulaman naga emas." Saat Xianchen maju, Xianchen sepertinya mengaktifkan sesuatu. "Xianchen, awas!" Xianchen pun langsung ditarik oleh Ryuko. Tiba-tiba muncul orang dengan serba putih, kulit putih, rambut putih, dan juga baju putih. Dia berkata, "Akhirnya ada orang yang datang." Siapa kau?" "Aku Nalan Cheng, putra mahkota Wu Tianquo. Aku nggak peduli siapa kalian. Aku harap kalian akan mendengarkan ceritaku." Ryuko berkata, "Ini pasti proyeksi dari orang kuat yang ditinggalkan sebelum dia mati, dan dia telah meninggalkan beberapa kata-kata terakhir." Proyeksi itu melanjutkan, "Sejak aku lahir, aku telah dilatih sebagai pewaris takhta dan mendapatkan sejumlah besar buku seni bela diri dari sekte Wu Tian Divine, pendahulu kerajaan Haotian, sehingga aku bisa mencapai tingkat kaisar bela diri hanya di usia 20 tahun. Tapi nggak disangka, itu membuat cemburu saudaraku, Nalan Chie. Dia mengirim pembunuh wanita untuk membunuhku. Tapi aku jatuh cinta dengan pembunuh itu. Cinta pada pandangan pertama, dan aku memutuskan untuk menikahinya. Ketika Nalan Chie melihat kegagalan rencananya, dia berulang kali menjebakku di depan kaisar, dan akhirnya aku memutuskan untuk melarikan diri dari kota kekaisaran dengan istri tercintaku. Aku nggak pernah berpikir dia akan mengejar kami sampai ke bagian utara kerajaan dan tidak membiarkan kami lepas. Istriku ditusuk sampai mati dan meninggalkanku." Xianchen yang mendengar ini nangis dan berkata, "Ini adalah cerita yang sangat menyedihkan. Kenapa kau nggak tersentuh sama sekali?" Dalam hati Ryuko, "Ya, orang gue penulisnya." Proyeksi itu melanjutkan, "Sekarang orang yang telah ditakdirkan telah datang. Aku punya sesuatu yang ingin kupercayakan. Di dalam peti mati di sebelahku ada sepasang cincin bernama Haina 100 Rivers, yang merupakan harta nasional Haotian yang paling berharga dan memiliki kapasitas penyimpanan tanpa batas." Dalam hati Ryuko, "Hah? Sepasang? Bukan
Bukannya hanya satu. Lagi pula, kan aku yang menulisnya. Proyeksi itu melanjutkan. Ada sepasang teknik suci khusus, The Secret of a Concubine's Love. Tetapi, perlu dilatih oleh pria dan wanita bersama-sama dalam keadaan saling percaya. Aku dan istriku telah berencanakan untuk berlatih bersama-sama. Tapi aku gak menyangka dia telah pergi lebih dulu. Aku hanya bisa memintamu untuk menyampaikannya kepada para pecinta. Dan itu juga untuk bukti bahwa kami hidup. Sudah waktuku untuk menemuinya. Temanku, aku harap kau menemukan cinta yang tidak akan kau sesali. Lalu para serigala muncul lagi. Yuko berkata, sial, serigala itu mengejar kita. Dengan kekuatan dan kondisi kita saat ini, kita mungkin gak akan bisa bertahan hidup. Ya udah, kalau gitu, ayo cepat kita latihan. Xianzhen melanjutkan, ada banyak batu spiritual di sini, jadi kita nggak perlu khawatir tentang konsumsi energi spiritual ketika kita sedang berkultivasi. Ada pedang Langfu dan pedang Concubine yang sempurna untuk kita gunakan. Dalam hati Liuko, bahkan pedangnya juga menjadi sepasang. Apakah ini kehendak dewa? Yuko, udah nggak ada waktu untuk ragu-ragu. Berbaliklah, jangan mengintip. Oke, aku akan berbalik sekarang. Dalam hati Liuko, memiliki satu teknik yang lebih bagus akan sangat menyenangkan. Ya, aku pasti hanya memikirkannya seperti itu. Mereka berdua pun mulai membuka baju. Apa kau udah selesai? Kalau sudah, kau bisa duduk dengan kaki bersilang di sini. Xianzhen berkata, kau berjanjilah kalau kau nggak akan membuka matamu. Baiklah, aku nggak akan membukanya. Saat mereka memulai prosesnya, Liuko membuka matanya. Dalam hati Liuko, ya dewa, aku nggak bermaksud untuk membuka mataku. Kultivasi lebih penting. Pada saat yang sama, Nalan sedang berhadapan dengan para sekte master. Nalan berkata, omong kosong, Yuko nggak akan melakukan hal seperti itu. Yechong berkata, Nona Nalan, kau harus sadar, dia membunuh kakak senior Simen. Dan aku melihatnya dengan jelas. Tiba-tiba ada yang berteriak, dasar pengkhianat yang gak tau malu. Siapa yang mati? Ternyata itu adalah Simen Lang. Dalam hati Yechong, kok mereka bisa melarikan diri? Nalan bertanya, Yunfang, di mana Yuko? Yunfang menjawab, kakak ipar, aku gagal melindungi kakakku. Master Simen bertanya, Lang-er, apa yang terjadi? Oh iya, Lang-er dan Simen itu sama ya. Soalnya nama panjangnya itu Simen Lang. Biar kalian gak bingung. Simen berkata, di Black Forest, Yechong yang menyerang kami dengan murid-murid sekte Shueyi. Kami semua berhasil melarikan diri berkat bantuan Liuko. Tapi aku takut dia gak akan berhasil selamat. Yechong merespon, kenapa kau berkata begitu kak? Kau pasti telah disihir oleh iblis. Kita adalah saudara, bagaimana aku bisa? Nalan langsung memotong. Yechong, kau masih ingin bicara? Kau sudah sering ingin membunuh suamiku berkali-kali. Dasar pembunuh, pergilah kau ke neraka. Suen ini mencoba menghalangi. Hentikan, nggak ada yang boleh menggertak kakak Ye. Master Suechen langsung maju. Kau beraninya menyerang putri tercintaku. Nalan dan Master Suechen pun beradu serangan. Serangan Nalan berhasil melukai Master Suechen. Tapi Nalan juga terkena tendangan Master Suechen. Para murid dari sekte Shenhuang berkata, aku nggak pernah menyangka Nalan Meng, seorang wanita biasa, dapat melukai Master Sue dengan garis keturunan dan senjatanya. Aku pikir dia juga adalah iblis seperti suaminya. Master Suechen berkata, kau punya kemampuan. Gak heran kau berani menantangku, meskipun kau hanya berada di ranah martial soul. Yechong ini dilindungi oleh sekte Shueyi-ku. Salahkan Black Forest karena kematian atas Liuko. Dalam hati Master Simen, sekte Shueyi ini benar-benar melindungi Yechong. Sepertinya semua yang dikatakan oleh anakku itu benar. Master Simen berteriak, Yechong, dengan ini aku umumkan bahwa mulai hari ini kau dikeluarkan dari sekte Chen Yuan. Kakak Ye, Master Suechen juga berbicara. Kalau begitu, aku punya pengumuman juga. Mulai hari ini, Yechong sekarang muridku dari sekte Shueyi. Simen berkata, Yechong, kau terlalu banyak menipu orang. Master Simen juga berkata, nak, tenanglah, kau nggak perlu marah untuk pengkhianat ini. Nalan berkata, yang paling penting sekarang adalah masuk ke Black Forest untuk mencari Yuko dan menemukannya. Simen Lang juga ikut dengan Nalan. Master Suechen berkata, nggak mungkin, kau nggak bisa melanggar aturan. Kalau kau pergi ke Black Forest, apa hasil dari kompetisi ini? Walaupun penguasa kota Nalan, kau bukan salah satu dari 3 sekte kami. Kau nggak punya hak untuk memasuki Black Forest. Para penjaga mulai mengepung mereka. Nalan berkata, ini situasi hidup dan mati. Gak peduli apapun, aku harus pergi dan mencari keberadaan Liuko. Tiba-tiba Liuko bersin. Hei, apa kau baik-baik aja? Ini mungkin karena dingin. Lalu para serigala mulai menerobos masuk. Awas, mereka datang. Kenapa mereka bisa datang begitu cepat? Aku bahkan belum memakai pakaian. Mereka berdua langsung menyerang serigala-serigala itu. Xianzhen berkata, kombinasi pedang aja memiliki kekuatan dari puncak martial soul. Kalau seandainya ada sayap, mungkin bisa lebih kuat. Tapi kenapa kita belum bisa belajar lapisan kedua untuk mendapatkan sayap? Mungkin karena kita nggak berciuman selama kultivasi. Pala lo ciuman. Ya udah, bunuh dulu serigala ini. Kau adalah milikku dan aku adalah milikmu. Kumpulkan yuan cimu di dantianmu dan maju.
Saat mereka akan membunuh serigala putih, tiba-tiba ada serigala hitam muncul. Dan serigala hitam itu mencoba melindungi serigala putih. Aku nggak menyangka kalau hewan memiliki perasaan. Seekor beast tingkat martial soul memiliki beberapa kecerdasan spiritual yang setara dengan anak berusia 7 atau 8 tahun. Xianchen berkata, Yuko, lagi pula kita yang masuk tanpa izin di wilayah mereka. Jadi kenapa kita nggak membiarkan mereka hidup aja? Dalam hati Ryuko, kalau dipikir-pikir, novelku juga memiliki beberapa cerita di mana protagonis menundukkan beast. Jadi mungkin aku juga bisa bertaruh karena itu. Bahkan jika sesuatu terjadi, dengan kekuatan kami saat ini, kami nggak perlu takut. Ryuko pun memberikan pil kepada serigala putih. Dan luka serigala putih itu langsung menghilang. Yuko berkata, kau benar, kita masuk tanpa izin ke wilayah mereka. Para serigala itu seperti mengajak Ryuko dan Xianchen untuk mengikuti mereka. Ryuko bertanya, apa kau ingin kami mengikutimu? Xianchen waspada. Bagaimana jika itu jebakan? Kalau kau berpikir seperti itu, kenapa tadi kamu ingin aku menyelamatkan mereka jika kamu takut? Udah nggak apa-apa, ada aku di sini. Baiklah. Setelah mereka mengikuti serigala itu, astaga, apa yang terjadi di sini? Dalam hati Ryuko, sepertinya ini adalah inti sebenarnya dari Black Forest yang belum dijelaskan secara rinci. Kali ini, taruhanku berhasil. Ryuko berkata, ada banyak luka pada tubuh beast itu. Dan luka pedang ini sangat dalam, mungkin disebabkan oleh seseorang yang ahli bela diri. Kelihatannya, Nalan Shen kabur ke tempat ini, tapi secara nggak sengaja bertemu dengan beast ini. Pasangan Nalan terpaksa memilih Black Forest yang berbahaya ini untuk beristirahat karena ini. Xianchen merespon, benar sekali, kalau kau lihat token namanya, mayat ini semua pasti pembunuh yang dikirim oleh sekte dari Haotian Divine. Ryuko melihat sesuatu. Sabar, apa ini? Astaga, Overlord Demon Yuan. Beast ini berada di ranah Martial Emperor. Xianchen bertanya, kenapa bisa Demon Yuan ini ada di sini? Ini bisa bertahan begitu lama tanpa Beast Vessel? Ryuko menjawab, Beast seperti Wolfang tidak bisa menyerap Demon Yuan yang ranahnya lebih tinggi. Jika mereka mencoba menyerapnya, mereka akan meledak dan mati. Hehehe. Jika seperti itu, aku akan menyimpannya. Saat mereka lihat ke belakang, astaga, kita kaya raya. Mereka berdua melihat harta yang sangat banyak. Gimana cara kita menyimpannya ini semua? Gimana kalau kita bagi setengah-setengah? Lalu serigala itu menarik baju dari Ryuko. Kenapa? Oh, jadi kau mau Spirit Stone yang ada di cincin ini? Benar juga, kan mereka bisa menyerap Spirit Stone. Ryuko pun mengeluarkan banyak Spirit Stone-nya. Hei serigala kecilku, waktunya makan malam. Xianchen berkata, Yuko, kali ini kamu jangan berjalan dengan memakai senjata Sekte Shueyi. Aku akan membantumu menjual barang dan senjata spiritual ini di pasar gelap dan memberikan semua uangnya, tetapi uangnya untuk kota Nalan. Yuko merespon, oke, tapi kita sepakat ya bahwa masing-masing dari kita akan mendapatkan setengah dari jumlahnya. Ya udah, ayo kita cepat pergi. Kompetisi ini akan segera berakhir. Oh iya, kompetisi. Sial, aku hampir lupa. Ya udah, ayo pergi. Hei, apa kau pikir bisa masuk karena situasi hidup atau mati? Master Suichen menyerang Nalan, tapi Nalan berhasil menghindar. Serangan itu hampir mengenai Ryuko. Apa-apaan ini? Kakak, Ryuko. Yuko, Kakak Yun. Nalan berkata, aku pikir kamu udah... Aku senang, kamu baik-baik aja. Ryuko berkata, nih, Demon Yuan dari kompetisi ini. Master Shimen berkata, sepertinya sekte Chen Yuan kami akan menjadi yang pertama dari 3 sekte tahun ini. Ryuko melihat Yechong dan berkata, woi Yechong bajingan, kita belum menyelesaikan masalah kita. Sebagai murid dari sekte Chen Yuan, beraninya kau. Omongan Ryuko langsung dipotong oleh Master Suichen. Dia berkata, dia bukan lagi murid dari sekte Chen Yuan, tetapi dia berada di sekte Shueyiku sekarang. Dan di sini bukan tempatmu untuk memberitahukan kepadanya apa yang harus dilakukan. Ya udah, murid-muridku, ayo pergi. Master Shimen menepuk pundak Yuko dan berkata, terima kasih karena telah menyelamatkan murid kesayangan dan anakku. Mulai sekarang kau adalah tamu dari sekte Chen Yuanku. Ryuko merespon, Master Chen, kau terlalu sopan. Ini suatu kehormatan bagiku untuk pergi ke sekte Chen Yuan lebih sering untuk belajar lebih banyak dari Kak Shimen dan Kak Yun. Shimen berkata, Yuko, kedatanganmu akan selalu kami terima. Xianchen berkata, terima kasih banyak untuk kali ini menantu kaisar. Saat berbicara seperti itu, Nalan ngeliatin Xianchen. Ada yang cemburu nih kayaknya. Saat Nalan melihat pedang dari Xianchen, dia berkata, ini pasti Nona Xianchen. Nona, silahkan mampir ke kota Nalan kapan aja jika kau punya waktu. Xianchen merespon, baiklah, aku udah lama mendengar nama Nona Nalan. Dan yang aku dengar, kau sangat ahli dalam tombak. Aku udah lama ingin belajar darimu. Nalan menjawab, aku takut aku mungkin akan melukai Nona Xianchen. Tapi jika kau nggak keberatan, kita bisa bertanding lain kali. Ryuko mencoba meleraikan mereka. Hah, hari ini hari yang sangat indah kan? Kenapa kita nggak kembali aja ke kota Nalan dan makan semangkuk mie? Diam, pergilah kau. Iya, oke, aku akan pergi sekarang. Nalan bertanya, Nona Xianchen, ku dengar kau bertunangan dengan si Menlang. Xianchen menjawab, iya, emangnya kenapa? Tapi sejujurnya, aku nggak menyukainya. Nalan merespon, tapi itu kan kontrak pernikahan.
Tuan. Xianzhen menambahkan, aku nggak menyukainya. Bahkan, jika dia memberiku emas dan perak yang menggunung, dan 9 istana surga sekalipun, aku tetap nggak menyukainya. Tapi, jika aku menyukai seseorang, bahkan jika dia nggak punya apa-apa, bahkan jika dia bukan siapa-siapa, aku bersedia untuk bersamanya. Nala merespon, aku sangat mengagumimu. Bagiku, kata-kata perjodohan orang tuaku adalah takdirku. Xianzhen merespon, jadi kau memilih menyerah pada takdir dan mengabaikannya selama 3 tahun. Kau begitu kejam. Nala menjawab, iya, dalam 2 bulan terakhir, aku melihatnya berubah dan aku merasakan hal yang sama. Dia nggak hanya menyelesaikan pemberontakan Liu Tang, tetapi dia juga mengembangkan pertanian komersial dan menyelamatkan kota Nalan dari ambang keruntuhan. Xianzhen merespon, dan kau berubah pikiran tentang dia karena hal ini. Jadi sebenarnya kau tertarik pada dia atau kemampuannya untuk membuat uang dan pengembangan. Nala mendengar itu tampak kaget. Dia nggak bisa berbicara apa-apa. Xianzhen menambahkan, Nona Nalan, aku pikir kompetisi kita nggak diperlukan. Lagi pula, hasilnya udah jelas. Dalam hati Nalan, gadis ini, dia lidahnya sangat tajam. Sekarang kita berpindah ke rumah Huasing. Di situ mereka sedang makan-makan dan melihat pertunjukan penari. Liu Kuo berkata kepada Pai Linglong, Nona Linglong, lama nggak bertemu, kau masih bekerja di rumah Huasing? Pai Linglong menjawab, kemana lagi aku akan pergi selain ke rumah Huasing? Apa Tuan Yu Kuo ingin menerima keluarga budak dan membiarkan keluarga budak menjadi sebuah keluarga kecil? Yun Fang yang mabuk berkata, Nona Linglong, kau itu indah seperti bunga. Kau sangat cocok dengan kakakku. Pai Linglong merespon, omongan raja pencuri hanyalah lelucon. Aku nggak berani meminta lebih. Aku lebih suka menjadi ibu baru dari rumah Xinghua. Dan terima kasih kepada Letnan yang menyelamatkanku dan memberikanku dorongan. Kalau tidak, keluargaku sudah kehilangan nyawa mereka. Oh iya, by the way, ada satu hal lagi. Alasan aku datang untuk melihat Letnan hari ini. Benda ini diambil oleh salah satu saudariku ketika dia menghibur tamu. Yuko berkata, ini dari kota Suecheng. Orang-orang dari sekte Sui. Mereka benar-benar belum menyerah. Yun Fang berkata, apakah itu musuh? Oh, mereka orang-orang yang sama yang menyebabkan masalah di kedai terakhir kali. Pai Linglong pamit pergi. Ya udah, silakan minum dan mengobrol terlebih dahulu. Jika kau membutuhkan lebih banyak makanan atau minuman, beritahu staf. Aku harus pergi dulu. Tuan Li, aku akan tetap membuka rumahku pada malam hari. Miss Pai, hati-hati. Ya udah, ayo kita lanjutkan urusan kita. Liu Ko memberikan mereka cincin dan berkata, masing-masing dari kalian akan memiliki salah satu cincin penyimpanan ini. Dan masing-masing cincin ini berisi 1000 spirit stone tingkat rendah. Dengan ini, kalian harusnya berkembang dan mencapai setidaknya tingkat seorang great martial art dalam waktu 3 bulan. Ada 20.000 orang pakaian darah di kota Suecheng. Kita nggak akan mempunyai kesempatan untuk menang jika kita nggak meningkatkan kemampuan kita. Mereka pun akhirnya bubar. Liu Ko menambahkan, ingat, kelangsungan hidup kota Nalan dipertaruhkan dan kita harus bekerja sama. Oke, jangan cemas kak. Iya betul itu, serahkan aja pada kami. Lalu seseorang menarik baju Liu Ko. Siapa? Dalam hati Liu Ko, ini apa Nalan datang ke sini? Ternyata itu adalah Chun Sue. Tuan muda, aku udah lama menunggumu di sini. Liu Ko bertanya, apa yang kau lakukan di sini Chun Sue? Chun Sue menjawab, aku mencemaskanmu Tuan muda. Jadi aku kesini. Tetapi orang-orang di sini semua berpelukan. Aku nggak berani masuk. Dasar bodoh. Aku baik-baik aja. Ya udah, ayo kita pulang. Liu Ko memberikan sesuatu kepada Chun Sue. Dia berkata, Chun Sue, ada 500 swelling fruit di sini. Dan ingat untuk memakannya 1 buah setiap hari. Baik Tuan. Tuan muda sangat baik padaku. Chun Sue melanjutkan, sejak Tuan muda menyuruhku untuk memakan swelling fruit, aku merasa seperti aku bisa membekukan air dengan meniupnya. Jika aku udah lebih kuat, apa aku bisa berada di sisi Tuan muda setiap hari? Tentu saja. Lalu Chun Sue notice sesuatu. Tuan muda, dari tadi ada orang yang mengikuti kita. Chun Sue menjawab, aku udah tahu, tapi nggak perlu takut. Ayo kita sapa mereka. Liu Ko menghampiri mereka dan berkata, aku nggak tahu kenapa kalian mengikutiku sepanjang jalan. Bukankah lebih baik keluar dan bersujud di depanku? Salah satu orang itu berkata, dia merasa hebat karena bisa menemukan kita. Sayang sekali. Padahal aku akan membiarkanmu hidup beberapa jam lagi. Hei, bukankah seharusnya itu kata-kataku? Para tikus dari sekte Sui. Mereka kaget. Mustahil. Kenapa dia bisa mengenali kita? Seseorang berkata, itu nggak masalah. Dia hanya berada di ranah Martial Grandmaster. Sekarang, bunuh dia dulu. Lalu kemudian, menjebak sekte Chen Yuan. Yuko berkata, kalian mau membunuhku? Cobalah kalau bisa. Chun Sue berkata, Tuan muda, aku akan membantumu. Liu Ko menjawab, ini cuma tikus kecil. Biar aku aja yang mengurus mereka. Liu Ko menggunakan Blood Demon Sword Technique. Orang-orang itu kaget. Sial, kenapa dia bisa tahu teknik rahasia sekte kita? Liu Ko menambahkan, Chun Sue, kamu adalah senjata rahasiaku. Jadi, sebelum kamu tumbuh kuat, jangan bertarung dulu. Dalam hati Chun Sue, aku adalah senjata rahasia Tuan muda. Baiklah, kalau gitu, aku harus terus makan swelling fruit agar aku bisa menjadi kuat untuk mendukung Tuan muda. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa.
Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!